Agustiani, saya dari Manajemen Pemasaran semester 5. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kondisi negara Indonesia yang akan menikmati bonus demografi, namun terbentur situasi kondisi pandemi COVID-19. Dan apa sih solusinya dalam mengatasi lapangan kerja bagi para pekerja produktif? Langsung saja kita penjelasannya ya. Indonesia sudah 75 tahun merdeka. Bonus demografi mestinya menjadi kesempatan Nusantara melompat lebih tinggi. Di tengah upaya mempersiapkan SDM, virus corona datang. Tantangan pun bertambah. Bonus demografi terjadi manakala jumlah penduduk Indonesia produktif antara 15 sampai 64 tahun lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif atau di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapemnas) mencatat sumber daya manusia usia produktif Indonesia di usia ke-75 ini mencapai 183,5 juta jiwa atau 67,7% dari total populasi yang berjumlah 271,1 juta jiwa. Tapi puncaknya tidak lama lagi, hanya sampai tahun 2030, hanya 10 tahun dari sekarang, kata Rektor Universitas Katolik Indonesia. Rasio ketergantungan penduduk Indonesia produktif versus non-produktif di Indonesia cenderung menurun belakangan. Angkanya mencapai 70%. 100 orang produktif harus menanggung 70 orang yang belum dan tidak produktif lagi. Hingga kemerdekaan berusia 75 tahun pada 2020, Indonesia memproyeksikan rasio ketergantungan menurun 5% menjadi 48% dalam kurun waktu 10 tahun atau 2010 sampai 2020. Penurunan rasio ketergantungan ini penting karena memunculkan dua jendela kesempatan meraih bonus demografi. Bonus demografi pertama diraih saat terjadi peningkatan pendapatan per kapita sebagai hasil dari peningkatan penduduk usia produktif relatif terhadap usia non-produktif. Namun demikian, bonus ini bersifat sementara atau transisi. Sementara bonus demografi kedua dapat diraih setelah penduduk usia kerja mengakumulasi aset melalui investasi dan tabungan hari tua untuk membiayai konsumsi masa tua. Kedua bonus dapat optimal jika SDM berkualitas, sehat, dan produktif. Lalu semakin menantang karena COVID-19. Upaya utilisasi bonus demografi agar jadi SDM berkualitas belum maksimal. Kini dunia termasuk Indonesia harus melawan pandemi COVID-19. Pandemi yang telah menyebabkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi di sejumlah negara. Kalau COVID-19 dampaknya terhadap proses reproduksi serius, maka lahirlah SDM yang kurang berkualitas yang akan mempengaruhi ke depan, ungkap Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Sementara itu, Kepala Departemen Biostatistika dan Kependudukan Universitas Airlangga, Lutfi Agus Halib mengatakan, karena adanya pandemi COVID-19, bonus demografi menghadapi berbagai tantangan. Setidaknya terdapat 3 tantangan yang dihadapi untuk dapat memetik keuntungan bonus demografi pada masa pandemi. Tantangan pertama, terjadinya transisi epidemiologi dan transisi demografi. Sebelum pandemi terjadi, Indonesia telah mengalami transisi penyebab kematian dari penyakit infeksi ke penyakit degeneratif. Adanya pandemi saat ini kembali bergeser menjadi penyakit infeksi dan penyakit degeneratif. Kedepannya, penyakit infeksi dan degeneratif akan menjadi lebih beban tersendiri bagi bangsa kita, jelas Lutfi. Kedua, perubahan jenis pekerjaan. Dengan adanya pandemi, secara otomatis penggunaan teknologi menjadi sebuah tuntutan dan kebutuhan di masyarakat yang kemudian mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat. Terakhir, terjadinya migrasi dari kota ke desa. Migrasi tersebut menjadi tantangan karena biasanya orang yang telah hidup di kota mengalami perubahan gaya hidup dan ketika kembali ke desa tidak jarang muncul rasa gengsi. Menjawab tantangan SDM di tengah pandemi virus corona, Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan pada hari Jumat, tanggal 14 September, mengatakan mengalokasikan 25% dari dana transfer umum untuk mempercepat program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan SDM. Lalu solusi dari masalah ini yaitu meningkatkan proses produksi, pelayanan terhadap customer, serta pemasaran produk di dunia industri melalui pemanfaatan teknologi digital.
Training dan pelatihan kepada pegawai bahkan kini diselenggarakan secara online. Seluruh langkah dan strategi tersebut dilakukan untuk tetap menjaga output dan produktivitas organisasi yang senantiasa menjaga protokol kesehatan. Pembenahan proses bisnis tersebut sangat kental interaksinya dengan pemanfaatan teknologi digital yang notabene sangat familiar di kalangan generasi milenial. Dengan kata lain, peran generasi milenial yang sudah terbiasa dengan budaya digital untuk kemudian menularkannya ke generasi-generasi di atasnya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di tengah ancaman pandemi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.